Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Kita dari kelompok 5 PBL 3 dengan saya sendiri Denny Prasetyo Dan saya Fitri Fajarianti. Kita nggak hanya berdua aja loh, ada teman-teman kita juga. Yang pertama kita panggilkan ada Della, Yoga Pratama, Bekti, dan yang terakhir Firmansyah. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Hari ini kita akan memberikan informasi tentang pencegahan demam berdarah dan pemanfaatan serai wangi sebagai penolak gigitan nyamuk. Kenapa sih yang dibahas tuh DBD, kan kita lagi di masa pandemi COVID-19. Iya, kalau memang kita masih di era pandemi dari COVID-19, cuma Indonesia sendiri memang negara endemis dari penyakit DBD. Nah, dari awal tahun sampai bulan Juli 2020 sudah terdapat 70.000 lebih kasus DBD di Indonesia. Jadi bukan hanya COVID aja yang sedang mengancam Indonesia, tapi DBD juga masih mengancam di Indonesia. Nah, tujuan kita di sini untuk menginformasikan pencegahan tentang DBD dan juga pemanfaatan dari tanaman serai wangi sebagai penolak gigitan nyamuk. Nah, kegiatan kita hari ini apa aja sih? Nanti kita ada pembahasan dari dokter dan apoteker, serta kita melakukan praktek pemberantasan sarang nyamuk dan pembuatan larutan dari serai wangi. Yuk kita simak videonya di bawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan bahan-bahan alam yang berkhasiat sebagai pengusir nyamuk. Bahan-bahan alam tersebut contohnya tanaman lavender, tanaman marigold, zodiac, kecombrang, kemudian serai wangi. Adapun fungsi dari tanaman tersebut sebagai pengusir nyamuk adalah dari kandungan minyak atsirinya. Minyak atsiri adalah senyawa yang mudah menguap. Biasanya kandungannya adalah formaldehid atau senyawa terpenoid. Bagaimana senyawa minyak atsiri itu bisa berfungsi sebagai anti nyamuk? Senyawa minyak atsiri akan berfungsi sebagai anti nyamuk karena mengandung suatu zat yang bersifat toksik untuk nyamuk dan dia bisa menghalangi reseptor penciuman daripada nyamuk tersebut, sehingga nyamuk itu akan menjauhi bila kita memakai produk yang mengandung minyak atsiri tersebut sebagai anti nyamuk. Untuk produk anti nyamuk yang beredar di pasaran, ada yang dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk kombinasi. Dalam bentuk kombinasi ini artinya adalah bahwa zat anti nyamuk tersebut dikombinasikan atau dicampurkan dengan bahan lain. Yang biasa kita temui di pasaran itu biasanya dalam bentuk minyak kayu putih atau minyak telon dengan kandungan anti nyamuk. Saya ambil contoh produk adalah My Baby Plus. Di sini ada kandungan citronella yang bahan dasarnya adalah serai wangi. Kemudian ada juga Conicare Plus yang mengandung anti nyamuk dari bahan bunga lavender. Selamat siang, kembali lagi bersama kita bikin serai wangi. Yeay. Di sini kita mau bikin apa sih, Kak? Kita tuh mau bikin spray anti nyamuk dan bahan-bahannya tuh gampang banget ditemuin di pasar. Nih, bahan utamanya itu serai wangi atau serai merah. Perbedaannya apa aja, Kak? Perbedaan antara serai wangi dan juga serai biasa adalah serai wangi lebih besar bentuknya dibandingkan dengan serai biasa. Bisa dilihat perbedaannya. Dan kemudian dari warna serai wangi akan berwarna merah. Warna merah, sedangkan serai biasa itu berwarna putih. Untuk aromanya sendiri, serai wangi itu lebih kuat ketika dirusak atau seperti ini. Dia akan mengeluarkan aroma
seperti aroma citronella yang ada di dalamnya. Sedangkan ketika serai biasa dirusak seperti ini, dia itu tidak akan berbau, berbeda dengan serai wangi. Karena serai wangi kandungan citronellanya lebih banyak dibandingkan serai biasa. Seperti itu. Bahan-bahan alat dan bahannya apa aja, Kak? Alat dan bahannya itu yang utama itu kita pastinya harus ada serai wangi itu sendiri. Terus ada talenan, ada pisau, terus ada centong, selanjutnya ada saringan, terus ada ini corong, alkohol, terus ini gelas ukur, jangan lupa botol spraynya juga harus ada, terus sama ini loh ada kertas saring, terus wadah untuk isi airnya, ya sama yang terakhir ada panci. Cara pembuatnya gimana sih, Kak? Jadi loh cara pembuatannya pertama dipotong-potong nih serai wangi itu jadi bisa kecil, terus abis itu jangan lupa kita masukin Di sini. iya. Nah serainya ini kita masukin ke dalam panci untuk direbus selama 30 menit ya. Terus ini nanti tinggal dikasihin air. Nah, sekarang kan udah dingin. Setelah didiemin 30 menit tadi, terus kita masukin alkohol ini sebanyak 25 ml ke gelas ukur atau seperempatnya. Ini ya teman-teman, 25 ml. Terus dimasukin ke botol spray ini. Sekarang kita tuang sebanyak 75 ml. Kita harus sabar ya guys.
bisa berfungsi untuk mengusir nyamuk. Kita coba ya. Wangi banget. Wangi banget. Cobain deh. Sebagai salah satu contohnya adalah tanaman serai wangi. Tanaman serai wangi ini termasuk dalam suku rumput-rumputan. Ciri-cirinya adalah berdaun panjang, lurus, dan tajam. Kemudian batangnya itu berwarna putih keungu-unguan. Adapun kandungan dari serai wangi ini adalah senyawa citronellal dan citronellol. Itulah kandungan dalam serai wangi yang bisa berfungsi sebagai anti nyamuk. Oke, dalam pemanfaatan tumbuhan serai wangi sehari-hari sebagai anti nyamuk, kita bisa membuatnya sendiri. Caranya adalah dengan memotong bahan yang kita gunakan itu adalah batang serai wangi. Kita potong-potong, kemudian kita rebus. Setelah itu, kita diamkan beberapa saat dan air atau sari dari rebusan itu kita campurkan dengan alkohol. Adapun perbandingannya adalah 25% alkohol dan 75% air rebusan serai wangi. Campuran tersebut bisa kita aplikasikan untuk penolak nyamuk atau anti nyamuk. Bisa kita semprotkan ke badan kita. Fungsi alkohol di sini adalah untuk mengikat minyak atsiri supaya ketika disemprotkan dia tidak terbang ke udara, karena sifat dari minyak atsiri tersebut adalah mudah menguap di suhu ruangan. Dan ketika kita aplikasikan, kita semprotkan ke tubuh kita, maka semua minyak atsiri yang dibawa oleh alkohol itu akan menempel di atas kulit kita. Kemudian alkohol akan menguap karena adanya panas dari suhu tubuh kita, sehingga tinggal minyak atsiri saja yang menempel di kulit kita. Itulah yang berfungsi sebagai anti nyamuk. Kita harus tetap waspada dengan bahaya penyakit yang bisa ditimbulkan oleh nyamuk seperti demam berdarah ataupun malaria atau chikungunya. Penyakit-penyakit tersebut, demam berdarah dan chikungunya itu belum ada obatnya karena disebabkan oleh virus. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Dan di masa pandemi ini, kita juga harus menuruti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, dan menjaga daya tahan tubuh kita. Tidak harus minum obat untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Dengan kita sehat secara jasmani dan rohani, kita berpikiran positif, itu pun bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Di era pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia dan juga dunia, pemerintah Indonesia sudah melonggarkan kita melalui adaptasi kebiasaan baru dengan menuruti seluruh protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Salah satunya yaitu menggunakan masker saat kita berada di luar rumah, Jaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun. Siap. Jaga imunitas dengan cara berolahraga dan makanan-makanan bergizi. Jangan lupa stay at home. Ya, kita memang masih berada di era pandemi COVID-19, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih diancam oleh keberadaan dari penyakit DBD. Nah, video yang sudah kita simak sebelumnya menjelaskan tentang pencegahan dari DBD dan juga pemanfaatan tanaman serai wangi yang ada di sekitar kita. Tetap jaga lingkungan, tetap jaga kesehatan untuk mencegah dari adanya COVID-19 dan juga dari DBD. Ingat ya,